fisioterapi, khususnya intervensi fisioterapi, itu baru mungkin sekitar maraknya itu ya mungkin baru terakhir di Indonesia ya, tapi kalau di luar negeri mungkin lebih dahulu ya. Bahkan kalau untuk saat ini di Indonesia juga belum menjadi standar baku alat peralatan yang ada di praktek fisioterapi. Oke, laser sendiri mungkin bisa kalian baca ya, itu light amplification by stimulate emission radiation, artinya sinar yang diperkuat ya, dan dia punya sifat konsisten ya, jadi panjang gelombangnya sama, artinya laser itu punya sifat yang menetap ya, artinya kalau sinar-sinar mungkin begitu dengan jarak tertentu dia akan difrak ya, mencar gitu. Kalau laser dia monokrom ya, jadi tetap konsisten panjang gelombang yang sama. Sifat-sifatnya sendiri yaitu tadi dia koheren ya, monokrom ya, dia selalu amplitudenya sama, artinya energi yang di pangkal dengan yang di ujung itu punya gelombang amplitude itu lebar gelombang, bukan lebar yang atas bawahnya. Kalau ini panjang, lebar gelombang yang sama ya, artinya dia punya konsistensi yang tinggi. Panjang gelombangnya juga sama, artinya dia betul-betul antara energi yang posisi di pangkal dengan di ujung itu bisa kita bilang sama lah kira-kira kalau laser ya, karena dia punya panjang gelombang yang sama, yang menetap dari pangkal sampai ujung, atau sifatnya koheren ya, monokrom juga dia panjang gelombang yang sama, artinya tidak terjadi perubahan ya. Tentu laser berfrekuensi tinggi ya, dia tidak difrak atau menyebar, jadi dia tetap fokus ya. Nah, inilah yang membuat laser itu sering digunakan untuk memotong ya, sebagai alat potong dengan jarak jauh ya, benda-benda yang keras. Ini jenis laser ya, ada yang sinar yang ditabrakkan ke material padat seperti endiak ya, atau kristal endiak atau ruby ya. Terus ditembakkan melalui gas helium, terus dengan melewat gas klorin, argon, krypton, dan masing-masing ini mempunyai sifat-sifat dan panjang gelombang yang bervariasi ya. Dan untuk saat ini laser banyak diproduksi oleh dioda laser ya, atau dengan semikonduktor ya. Nah, kenapa laser kita gunakan? Karena ternyata ya laser itu mempunyai efek-efek yang menguntungkan bagi tubuh kita ya. Ketika si sinar laser itu mampir ya, gelombangnya itu mampir ke tubuh kita, artinya berpenetrasi, itu mempunyai dampak-dampak yang menguntungkan ya ke tubuh kita. Sebagai contoh, salah satunya dia mempercepat proses peradangan ya, menstimulasi sel mitokondria ya, sehingga produksi ATP itu menjadi cepat dan banyak. Nah, di sini kita gunakan laser itu sebagai rejuvenating atau peremajaan jaringan ya, kadang-kadang juga digunakan untuk kecantikan ya, di mana sel-sel kulit dan sebagainya itu yang mulai berkeriput atau ada fleks yang sulit di recovery atau ada pigmentasi, itu bisa direproduksi sel-sel yang baik dengan ketersediaan ATP yang cukup. Laser juga memiliki sifat
mengurangi rasa nyeri ya. Nah, di sini dia ada sifat analgesik ya, analgesia, dan juga laser juga menstimulasi metabolisme oksidatif ya, artinya metabolisme energi secara aerob ya, yang sehingga dia memproduksi ROS atau NO ya, sebagai radikal bebas hasil dari metabolisme energi tersebut. Nah, di tubuh kita bila ada nitrit oxide, salah satu sebentar. Sebentar ya. Oke, sampai di mana tadi? Oh iya, akibat dari menstimulasi produksi ATP oleh mitokondria di sel yang dilalui sinar laser tersebut, maka mitokondria itu akan ROS ya, reaktif oksigen spesifik, atau salah satunya dalam bentuk NO ya, atau nitrit oxide, yang kita tahu nitrit oxide ini menstimulasi vasodilatasi dari pembuluh darah. Maka bila area tertentu tentunya bisa dengan cukup baik dialiri oleh darah ya, artinya darah di sini kan memiliki fungsi memberikan suplai oksigen dan nutrisi sebagai bahan baku untuk recovery jaringan yang cedera. Juga meningkatkan aktivitas enzim, meningkatkan imunitas, termasuk stimulasi dari makrofag. Jadi kalau seandainya ada infeksius dan sebagainya, ini laser itu bagus ya, artinya kalau misalnya ada luka dan sebagainya gitu, dan ada infeksi, maka benda-benda asing itu bisa terstimulasi, tubuh kita bisa terstimulasi untuk melawan benda-benda asing atau infeksius tersebut. Efek biologis laser tadi ya, artinya ketika sinar laser itu berinteraksi atau berpenetrasi di kita, juga terjadi stimulasi fibroblast ya, makanya ada beberapa tempat bedah ya, operasi itu senang menggunakan pembedahan dengan laser ya. Nah, ini karena perdarahan yang terjadi itu relatif lebih sedikit dibandingkan dengan konvensional dengan pisau. Karena dengan laser fibroblast itu bisa langsung berproduksi dan menyembuhkan luka itu ya dengan cepat ya. Juga laser juga mengakibatkan koagulasi jaringan. Kok nggak mau jalan? Oke, efek terapi laser yaitu stimulasi penyembuhan jaringan ya, artinya dia dengan serangkaian efek yang didapat, serangkaian efek positif yang didapat dari sinar laser ya, atau interaksi antara sinar laser dengan tubuh kita tadi, maka kita bisa memanfaatkan laser tadi untuk kepentingan terapi ya, artinya bisa dijadikan salah satu modalitas terapi, fisioterapi, dan memang sekarang sudah menjadi salah satu skill keterampilan untuk seorang fisioterapis ya. Oke,
ada dua jenis laser yang digunakan pada saat ini, yaitu yang pertama itu low intensity, ya. Ini yang lebih dahulu digunakan di modalitas terapi fisioterapi. Itu ada juga yang high intensity, ya. Ini low intensity ini biasa digunakan untuk menstimulasi penyembuhan luka, penyembuhan jaringan lunak, artinya ada cedera-cedera ligamen, tendon, otot dan sebagainya. Regenerasi jaringan saraf, ya, ini bisa distimulasi dengan laser, ya, laser low intensity, ya. Dan ada lagi laser dengan high intensity, tentunya dua-duanya memiliki manfaat keunggulan masing-masing, ya. Yang low intensity ini kadang kita kenal dengan cold laser atau laser dingin. Yang high intensity ini kita biasa biasa kita kenal dengan hot laser, ya. Jadi ada cold and hot, ya, macam dispenser aja. Oke, nah ini mekanisme, ya. Jadi ketika si sinar laser itu ditembakkan, ya, jadi ada efek antiinflamasi dan meningkatkan imunitas, ya. Jadi dan juga mempercepat atau mempersingkat fase inflamasi, ya, pada penyembuhan luka dengan meningkatkan produksi prostaglandin, ya. Jadi prostaglandin ini kan yang merangsang terjadinya inflamasi, ya. Nah, ini dengan stimulasi laser, ini inflamasi itu terjadi semakin cepat, ya. Jadi yang dengan normal katakanlah prostaglandin itu berproduksi 5, dengan laser jadi 7, sehingga proses proses fase inflamasi itu akan terjadi lebih maju dan lebih cepat, ya. Artinya cepat penyembuhan, ya. Terus juga menstimulasi sintesis DNA, artinya dia mempercepat regenerasi dari sel, ya, sel-sel tubuh kita. Tentunya recovery dari jaringan tubuh kita itu tidak lepas dari sintesis DNA, ya. Stimulasi produksi kolagen dan fibroblast, yang kita tahu kolagen ini salah satu pembentuk dari jaringan-jaringan lunak, ya. Dan stimulasi pembentukan kapiler dan revaskularisasi. Nah, ini juga penting karena recovery jaringan atau pergantian atau pertumbuhan jaringan yang menggantikan jaringan yang rusak tadi atau kurang malfungsi tadi yang akibat dari cedera dan sebagainya, itu akan kurang kurang optimal ketika tidak diiringi oleh guyuran darah yang baik atau vaskularisasi atau perfusi yang baik. Maka di sini terjadi efek yang sangat sinergis untuk recovery dari sebuah jaringan, ya. Jadi sudah percepatan inflamasi, percepatan memproduksi sel yang baru, mempercepat produksi kolagen dan fibroblast, dan juga meningkatkan jumlah kapiler, ya, sehingga di sini juga dengan jumlah kapiler yang bertambah, artinya perfusi terhadap jaringan dan jaringan yang baru tadi bisa mendapatkan suplai perdarahan yang baik, ya. Otomatis di sini kita bisa dapatkan penyembuhan dari jaringan tersebut bisa jauh lebih cepat.
Untuk kita semua ketahui, teman-teman, tubuh kita ini diciptakan dari Yang Maha Kuasa. Maaf, ini suaranya jelas kan ya? Terdengar kan ya? Ya, Pak. Nah, ini khawatir Bapak dulu udah selesai, maaf Pak, suaranya putus-putus. Nah, ini nggak jelas. Jadi tubuh kita ini diciptakan oleh Yang Maha Kuasa itu sudah sangat-sangat sempurna. Artinya, ketika ada cedera, tubuh kita ini memiliki mekanisme untuk penyembuhannya sendiri. Artinya nggak diapa-apain juga akan sembuh gitu. Loh, terus kenapa perlu fisioterapi gitu kan? Pertanyaan berikutnya ya, kenapa perlu berobat medis dan sebagainya kalau sembuh sendiri? Ya, ada hal-hal yang mempengaruhi tingkat kecepatan penyembuhan. Itu aja ya. Tentu yang kita inginkan adalah recovery yang cepat. Nah, jadi kita membantu dengan aplikasi modalitas terapi laser, kita bisa memberikan akselerasi terhadap penyembuhan jaringan yang cedera. Oke. Nah, ini juga laser juga memiliki efek analgesik ya. Jadi bila ada katakanlah keluhan nyeri, ini juga tepat atau indikasi untuk di treatment dengan laser terapi ya. Ini baik akut kronis dengan berbagai tipe ya, baik itu neurogenik atau neuropatik ya, juga ini bisa digunakan laser. Kalau tadi untuk recovery jaringan ya, untuk penyembuhan ya, walaupun nyeri itu merupakan salah satu alarm atau penanda adanya potensi kerusakan atau sudah ada kerusakan di jaringan kita ya. Artinya ketika terjadi proses yang di atas tadi yang telah kita bahas tadi, ada tentunya dengan terjadinya perbaikan recovery di jaringan ya, artinya jaringan yang tadi cedera sudah recovery, udah bagus, fungsinya udah bagus, mikro injury-nya sudah recovery, tidak ada sobekan dan sebagainya, otomatis pain itu akan mereduksi dengan sendirinya kan gitu. Tapi ada memang mekanisme khusus yang memang dimiliki dampak dari interaksi sinar laser dengan jaringan tubuh kita ya, yaitu laser itu meningkatkan ambang nyeri ya. Artinya yang tadinya katakanlah dicolek nyeri, begitu dikasih laser dicolek nggak nyeri, dicubit baru nyeri gitu ya. Nah, jadi ambang nyerinya itu ditingkatkan. Jadi otomatis yang tadinya terasa katakanlah skor nyerinya 6, setelah di laser dia akan turun menjadi 2 atau 3. Ini sebagai sampel ya, jangan nanti Bapak bohong, ini ada pasien dengan nyeri 6, saya laser cuma turun jadi 4. Bukan angkanya, tapi pemahamannya ya. Artinya si laser ini meningkatkan threshold dari rasa nyeri ya, yang tadinya katakanlah dengan stimulasi sekian volt dia ada 5 volt dan nyeri, sekarang setelah di laser itu butuh 8 volt misalnya. Dan merubah konduktivitas saraf ya, juga ini lagi yang sinergis ya, sudah ambang nyerinya ditingkatkan, lalu juga meningkatkan produksi senyawa yang serupa dengan morfin ya, atau morfin alami atau endorfin ya, atau opiat endogen ya. Ini painkiller ya yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri ya, karena memang
tubuh kita sendiri ini memang harus punya analgesik alami ya, atau painkiller alami ya. Kalau enggak itu repot, kita tiap hari dengan duduk yang lama saja, lama-lama itu kan ada potensi kerusakan jaringan yang memicu nyeri seharusnya, tapi dengan lama-lama kita punya endorfin yang diproduksi dan itu akan tidak terasa nyeri. Begitu juga ketika kita olahraga dan sebagainya ya. Dan meningkatkan pelepasan metabolisme serotonin. Serotonin ini kalau tidak salah ya, nanti kalian coba browsing lagi, itu meningkatkan mood ya, jadi lebih happy lah kira-kira. Nah, laser sendiri penetrasinya ini untuk yang cold laser atau low level intensity laser itu penetrasinya terlalu dalam ya, setengah senti untuk helium dan 2 senti untuk yang gallium ini kalau nggak salah GA ini. Ini yang efek langsungnya ya, tentu ada efek tidak langsung, artinya setelah di sini sejauh setengah senti ini kena imbasnya, maka akan terjadi reaksi-reaksi serupa di sekitarnya sampai sedalam 1 senti. Begitu juga yang 2 senti. Nah, ini juga jaringan sekitarnya mendapatkan efek positif sampai sedalam 5 senti ya untuk laser yang tipe tertentu. Oke, indikasi ya untuk luka ya. Jadi fisioterapi itu ada salah satu bidangnya itu adalah fisioterapi kulit ya, integumen ya. Yang integumen itu salah satunya banyak, bukan luka-luka yang biasa ya. Biasanya kalau luka-luka biasa kadang-kadang bisa ditangani dengan ya obat-obat ya, tapi kalau udah terjadi semacam leukemitis dengan grade yang tinggi dan sebagainya, itu ini bisa menjadi lahan garapan dari fisioterapi. Luka atau borok yang infeksi ataupun non infeksi ya, ini bisa distimulasi kecepatan penyembuhannya ya dengan laser ya. Ada inflamasi muskuloskeletal ya, ini juga baik itu akut maupun kronis ya, ini juga bisa kita gunakan laser ya. Cedera jaringan lunak baik akut atau kronis ya. Ya tadi sprain sama ya. Nah, ini fraktur yang tidak nyambung ya, non united ya, yang ada masalah penyambungan fraktur, ini juga bisa digunakan laser ya. Tapi Bapak belum dapat referensi yang ideal ya untuk disampaikan tentang non united fraktur ini. Jadi mungkin kurang preference ya. Kalau kalian punya pasien masalah penyambungan tulang ya, masalah dengan penyambungan tulang, itu lebih prefer ke menggunakan ultrason, karena memang tulang itu dia berbentuk matriks, di mana matriks itu seperti piezoelektrik ya, dia begitu dikasih stimulasi mekanik dia akan menggunakan muatan di matriks itu tarik-menarik atau afinitas tinggi dengan kalsium, jadi bisa cepat terjadi penyambungan. Jadi kalau untuk non-united fracture ini bisa digunakan sebagai alternatif, tapi kalau untuk yang kasus khusus non-united fracture ini lebih banyak pembuktian kemajurannya itu dengan ultrason ya. Maksudnya memang setiap modalitas terapi superfisis itu punya keunggulannya masing-masing. Jadi tidak harus seluruh modalitas itu custom untuk
kasus. Jadi dia ada yang unggul di bagian ini, unggul di bagian yang lain dan sebagainya. Juga apa namanya, neurogenic pain ya, nyeri akibat dari aspek neuro ya, misalnya penjepitan saraf dan sebagainya, post herpes dan sebagainya. Ini bisa digunakan ya, karena laser juga menstimulasi pertumbuhan saraf ya. Ini juga sangat bagus digunakan dibandingkan modalitas yang lain. Dan untuk stimulasi pada nyeri trigger point ya, atau digunakan pada akupuntur point ya, walaupun yang akupuntur point ini belum pernah Bapak lihat ada yang mengaplikasikannya ya, yang setahu sepanjang Bapak yang ada di Jakarta khususnya ya, nggak tahu kalau yang lain di luar negeri dan sebagainya ya. Oke, kontraindikasi, kita masuk kontraindikasi. Ini kontraindikasi tentunya kasus-kasus keganasan ya. Jadi kalau apa namanya nyeri terus dia nyeri akibat kanker tulang dan sebagainya, ini sebaiknya dihindari ya kalau ya ada keganasan ya. Jadi kalau ada apa namanya kanker dan sebagainya ya, itu dihindari. Terus juga kelenjar tiroid ya. Terus organ sensitif lain ya, misalnya di mata, uterus pada saat hamil ya, ini juga apa namanya uterus juga pada saat tidak hamil juga sebaiknya dihindari ya, untuk apa laser terapi. Juga mungkin pada area testis dan sebagainya, ini kontraindikasi ya. Makanya jangan diaplikasi ke mata. Untuk aplikasi justru mata harus dilindungi. Jadi untuk applied laser, baik si pasien maupun fisioterapis itu harus menggunakan kacamata ya, kacamata khusus. Oke, ini tembakan ya. Jadi kalau bisa itu sinarnya itu tegak lurus ya, supaya berpenetrasi bagus ke dalam. Jadi kalau tembakannya miring itu efektif. Jadi si probe-nya itu harus tegak lurus ya. Oke, ini apa namanya mekanisme ya pada penyembuhan luka ya, terus juga recovery jaringan ya, apa namanya percepatan inflamasi ya, dan apa namanya mengurangi nyeri ya. Ini semacam kerangkanya ya. Oke, nanti kalian bisa apa namanya simpulkan ya. Kurang lebih ya mirip-mirip sama yang dibicarakan tadi. Nah, untuk aplikasi pastikan tempat ruangan itu nyaman ya. Artinya jangan ada keramaian, terus banyak orang lalu lalang dan sebagainya. Apalagi kalau kita mau aplikasi yang areanya termasuk area pribadi ya, masuk aurat dan sebagainya, ini juga harus ruangan yang privasinya terjaga ya, artinya tertutup dan sebagainya. Yang orang yang lagi nunggu dan sebagainya bisa lalu lalang lihat, ini harus dihindari. Terus temperaturnya juga memberikan rasa nyaman ke pasien ya, sehingga pasien merasa tenang dan nyaman ya. Untuk area yang ingin diterapi tentunya kita pastikan area itu bersih ya, karena kalau seandainya area permukaan yang akan kita terapi itu kurang bersih, maka akan sulit laser itu tidak efektif menembus jaringan tubuh kita ya. Dan kalau seandainya kita besar-besarkan, terjadi akumulasi energi di permukaan sehingga risiko terjadi burn ya, atau luka bakar atau eritema ya, kalau efek dari apa namanya
penyinaran ya, baik itu infrared, ultraviolet, laser, ini termasuk dari terapi yang bentuk sinar ya, gelombang elektromagnet tapi bentuk sinar. Oke, kita tentukan area yang akan ditreatment ya. Misalnya pada saat ini laser sudah punya probe ya, atau apa namanya yang untuk nembaknya itu, rodenya lah, probe-nya itu kurang lebih luasnya 1 cm ya, area tembakannya ya, kurang lebih ya, diameternya itu 1 cm misalnya, katakanlah 1 atau 2 cm ya. Maka kita petakan area yang kita akan tembak dengan laser, itu kita buat ya, nanti dengan jatah dosisnya tertentu kita akan tembak di kotak masing-masing, berpindah sampai area yang kita tandai itu habis kita tembak dengan laser. Ini untuk area yang luas ya. Kalau dia 1 titik ya tentu 1 titik itu aja yang akan kita tembak. Nah, pada saat ini untuk laser itu probe-nya itu sudah ada yang shower bentuknya. Artinya dia punya bentuknya bukan tembak 1 titik ya, seperti ini ya. Tapi dia punya seperti kotak ini. Kotak ini dia punya mata-mata titik tembak yang banyak, sehingga ini bisa langsung aplikasi di area yang cukup luas. Nah, ini keuntungan probe yang bentuk shower ya. Kebetulan kita ada cuma yang pointer ya, ada yang shower ya. Tapi kalau yang area yang pointer, kita applied pointer ya, kita cuma perlu tandai 1 poin itu saja. Tapi kalau ketika kita butuh area yang treatment yang agak luas, kita petakan, nah kita harus buat area tembakannya sesuai area sasaran, sehingga dia bentuk kotak-kotak. Kita petakan, tembak 1, geser, sehingga kalau seandainya area yang luas, kita menggunakan pointer akan memakan waktu yang lumayan dan cukup merepotkan ya. Nah, ini mungkin salah satu yang mengakibatkan banyak fisioterapis yang enggan ya menggunakan laser terapi ya. Jadi nggak simple. Tapi untuk saat ini dengan adanya probe yang bentuk shower ya, itu bisa apa ya, mengefektifkan ya aplikasi laser pada area yang lebih luas. Probe tegak lurus ya, dengan apa namanya area yang akan ditreatment ya, jangan tembakan miring seperti ini dan sebagainya, jadi lurus ya. Posisinya statis ya, artinya tidak digerak-gerakkan ya. Dan untuk high intensity perlu diperhatikan durasi ya, jangan terlalu lama karena jadi burn ya, luka bakar ya. Jadi untuk yang high intensity perlu ekstra hati-hati. Dapat diposisikan atau ditempatkan pada trigger point ya, pada kondisi radang ya. Nah, ini sendi di tempat ruang intraartikuler. Artinya yang jangan menembak tulang ya, tapi celah tulangnya yang ditembak ya, sehingga bisa masuk ke intra sendi ya, intraartikuler ya. Jadi kayak misalnya di apa namanya lutut ya, jangan aplikasi itu ditembak itu di depan patelanya ya, nggak ditembus ya. Jadi ruang di celah tulangnya ini ya, jadi bisa menembak intraartikuler ya. Juga tentunya menggunakan kacamata pengaman khusus. Oke, ini dosis ya, setengah sampai 4 joule per senti ya. Ini minimal itu
1,5 sampai 2 joule, submaksimal di atas 2 joule ya. Ini terapi 1 menit per senti ya, ini yang cukup ideal ya. 2 kali seminggu sampai tiap hari. Artinya treatment laser ini cukup aman dan tidak memiliki efek destruktif besar ya. Mungkin dengan apa namanya treatment yang lain itu kalau bila mengakibatkan efek destruktif yang lumayan, tubuh kita membutuhkan waktu recovery yang cukup lama, sedangkan laser tidak mengakibatkan efek destruksi yang besar ya, sehingga aman untuk dilakukan setiap hari. Artinya dia sebentar aja udah bisa recovery area yang ditembak laser tadi ya. Oke, kontraindikasi kita udah bahas tadi ya, pada mata ya, apa namanya radioterapi, tumor, kanker rahim dan sebagainya. Ini juga kehamilan pada area tertentu dan ini juga perlu diperhatikan ya. Oh ya, tentu pada kehamilan ini yang tidak boleh ya area-area tertentu ya. Jangan nanti yang katakanlah yang terjadi masalah itu di carpal tunnel ya. Terus dia lagi hamil. Terus saya nggak berani nih melakukan treatment laser ya, karena dia efeknya pada lokal ya, artinya yang tidak boleh itu pada area yang tertentu, bukan ya. Jadi mentang-mentang hamil jadi itu nggak boleh, bukan hamil nggak boleh. Kalau hamil di area yang di luar kehamilan ya nggak masalah. Artinya mana yang boleh di treatment? Jempol kaki ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Bukan menjadi kontraindikasi. Artinya secara umum kalau hamil tidak boleh di laser, bukan ya, karena dia efeknya pada lokal jaringan. Artinya lokal jaringan yang berpengaruh pada kehamilan itulah yang nggak boleh. Ya. Oke, ini saran dosis ya. Ini trigger point bisa yang deep, sekian joule sampai sekian joule ya, akut, edema, penyembuhan luka dan sebagainya ya. Ini bisa sebagai rujukan. Tapi untuk alat yang kebetulan yang kita punya ya, kita beli karena punya dengan produksi yang sudah belakangan ya, dengan teknologi yang tinggi, semua jenis-jenis diagnosis itu udah terprogram. Artinya pada kondisi edema akut dia langsung men-set dengan dosisnya langsung. Jadi kita tinggal cari apa namanya diagnosanya saja atau impairmentnya saja apa, nanti bisa langsung di-apply. Atau kalau mau apa adjust secara manual pun boleh, silakan aja. Oke, ini mestinya tadi di atas ya, pulse segala macam. Oke, durasi detik sampai menit. Ini untuk high intensity laser ini lebih subjektif ya, subjektif pribadi Bapak lebih prefer karena apa ya, dia bisa mendeliver energi yang besar ya, dan membutuhkan waktu yang relatif singkat untuk treatment ya, juga mempunyai apa namanya efek yang serupa ya, misalnya memproduksi ATP, meningkatkan produksi vasodilatasi karena ada efek termalnya, mempercepat penyembuhan inflamasi dengan efek-efek yang sama, memperbaiki kerusakan jaringan. Ini kan dimiliki juga di low laser tadi ya, mempercepat proses penyembuhan, mengurangi nyeri, mengurangi edema dan sebagainya. Ini ada di high intensity laser ya, artinya manfaat dari high intensity laser atau hot laser ya. Oh, tadi yang cold ya.
Bedanya pada penerapan high intensity laser ini hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat ya, dan memang ada keuntungan kelebihannya ya. Resiko burn atau eritema pada low intensity itu lebih kecil ya, sedangkan pada high intensity ini apabila kita agak lengah sebentar ya, atau ada ya, orang-orang yang punya jaringan yang sensitif, ini ada kemungkinan lebih besar kemungkinan terjadi cedera ya, atau burn. Penetrasi dia punya apa namanya lebih dalam ya, energi yang di deliver bisa lebih besar ya, tentunya bisa, kalau dalam itu bisa sampai tulang ya, mungkin kalau bagi orang yang tebel gitu ya mungkin nggak, untuk yang low laser itu nggak bisa sampai sedalam itu. Jadi untuk treatment apa namanya cedera yang jaringan yang lebih subkutan atau yang lebih dalam ya, lebih profundus, yang lebih dalam ya, bukan yang superficial, itu lebih prefer menggunakan apa namanya high intensity laser ya. Oke, penetrasi bisa lebih dari 10 cm. Oke, jadi apa namanya bisa sangat menguntungkan ya. Oke, efeknya biostimulasi tadi kita udah bahas. Ini contoh aplikasi laser ya, untuk menghilangkan jerawat, flek juga di wajah ya, untuk keriput-keriput ini juga menggunakan laser ya. Ini silakan saja kalau ada yang mau coba ya, nanti kita aplikasikan. Oke, cukup materi tentang laser. Mungkin ada dari antara teman-teman semua yang mau kasih pendapat atau pandangan atau apakah, atau pertanyaan, itu silakan, nanti bisa yang lain juga bisa ikut memberikan jawaban dan sebagainya. Interupsi Pak. Iya. Ya, mohon izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Prapangesi Safira Anjani. Izin bertanya Pak, tadi kan di PP di bagian indikasi itu laser bisa menyembuhkan luka atau bolong. Betul. Nah, kalau untuk luka DM apakah bisa Pak? Terima kasih. Oke. Untuk luka DM, sebentar ya, Bapak. Oke, tadi yang tanya luka DM ya. Kalau untuk DM ini masalahnya itu kan ada di, salah satunya ada di masalah vaskuler ya. Jadi kalau seandainya vaskulernya bermasalah, ini memang kita harus hati-hati ya. Jadi untuk betul-betul apa namanya, kalau dia udah cek dulu ininya, apa namanya, aliran darahnya, bagus nggak dia aliran darahnya. Jadi kalau seandainya aliran darahnya masih bagus, artinya nggak ada penyumbatan di pembuluh darah yang ke arah luka itu nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya dia udah ada penyumbatan ke arah sana, nah ini jangan, nanti malah risiko kerusakan jaringan yang lebih. Karena proses-proses yang disebutkan di atas tadi itu akan baik bila tidak ada masalah vaskuler. Ya, artinya kalau seandainya
Ini ada, katakanlah ada perifer artery disease, terus di sini ada cedera. Nah, ini kalau kita yang pertama dibetulkan adalah penyumbatannya dulu, ya. Jadi kalau Bapak nggak berani, oh udah pakai aja itu cepat sembuh, tapi kalau memang nggak ada ke arah sana, nggak apa-apa. Tapi syaratnya satu ya, orang DM itu ada yang mengalami gangguan sense, ya, gangguan perasa, ya. Kalau seandainya dia ada gangguan perasa, ya ada gangguan sensibilitas, sebaiknya jangan diaplikasikan. Karena sense itu salah satu alarm untuk menentukan bila jangan-jangan ini intervensi bisa ke arah mencederai, ya, artinya udah berlebihan. Sedangkan kalau orang dengan gangguan sensasi itu dia nggak tahu tuh, ya kita aplikasikan aja, oh ya, dikira kita fine-fine aja, nggak taunya dia udah terjadi edema, burn, dan sebagainya. Jadi syaratnya dua, gimana vaskulernya, yang kedua itu gimana ada nggak dia masalah sensasi. Tapi kalau kalian ada, katakanlah menemukan tulisan yang referensi yang lebih mutakhir, ya, ini kan sepanjang referensi yang sudah Bapak baca, ya, itu silakan nanti kita diskusikan. Mungkin memang, oh enggak masalah Pak, mau nyumbat, mau ini, pokoknya tembak aja, nggak apa-apa, nanti kita diskusikan kalau memang ternyata itu ada penemuan empirik yang terbaru. Tapi sejauh yang Bapak sudah referensi yang sudah Bapak dapat, ya mungkin ada dua faktor itu yang perlu diperhatikan. Baik, mungkin yang lain? Ya, baik ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Interupsi Bapak. Gimana? Iya. Iya, interupsi Bapak. Mohon izin memperkenalkan, nama saya Salsabila Putri. Izin bertanya Bapak, untuk laser tadi kan bisa untuk cedera ligamen ya Pak. Nah, untuk orang yang cedera ligamennya sudah mencapai 4 tahun gitu Pak, apa bisa metode laser ini digunakan? Dan apa bisa metode laser ini menggantikan operasi? Terima kasih Pak. Oke, sebetulnya cedera ligamennya seperti apa ya? Jadi ini kalau udah 4 tahun itu biasanya kan recovery jaringan ya udah terjadi ya, Nah ini tinggal masalahnya kadang-kadang sisaan dari penyembuhan yang kurang sempurna, artinya mungkin penyambungannya itu jadi kurang baik, ya, artinya jadi ada keterbatasan ROM, digerakin nyeri dan sebagainya. Ini sih bisa-bisa aja kita gunakan laser, ya, artinya tapi tidak tunggal ya, karena ini kasusnya mesti konkret nih. Ini Bapak karena kamu kasusnya seumpama ya, jadi Bapak memberikan jawabannya yang seumpama seperti itu gitu juga ya. Ini udah bertahun-tahun misalnya. Bertahun-tahun itu jaringan itu dia katakanlah yang tadinya ada terpotong dan sebagainya itu udah nyambung gitu loh. Tinggal masalahnya nyambungnya ini benar atau enggak gitu loh. Kalau dia nyambungnya posisinya nggak benar, maka akan terjadi malfungsi ya dan potensi nyeri di situ. Artinya gerakannya nggak sebagus dulu dan dia mungkin timbul rasa nyeri karena ada karena misalnya nyambungnya ini akhirnya jadi lebih pendek. Kalau gerakan tertentu sangat ketarik, otomatis timbul nyeri ya. Di sini laser itu bisa aja kita gunakan sebagai modalitas untuk mengurangi nyeri ya atau recovery jaringan setelah tindakan yang lain. Artinya tentu kalau dia terjadi keterbatasan ROM dan nyeri, keterbatasan ROM-nya itu nggak bisa hanya dilakukan dengan laser. Tentu kita harus lakukan peregangan, stretching, dan sebagainya tindakan-tindakan yang lain ya.
uh, pembedahannya. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang memang tidak bisa, pembedahan ini tidak bisa dihindari gitu ya. Misalnya pada kondisi yang udah parah banget, udah terjadi penebalan yang ekstra keras dan sebagainya. Ini kalau di stretching ini butuh waktu lebih 100 tahun. Ya, masuk. Itu kayaknya ada baiknya kita cari alternatif tindakan yang lain ya, misalnya dengan pembedahan. Tapi kalau seandainya masih sekiranya memungkinkan ya bisa juga menggunakan laser, tapi nggak tunggal ya, artinya digunakan juga, kita menggunakan juga metode yang lain, misalnya stretching dan sebagainya. Baik, ada lagi? Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Iya. Interupsi Bapak. Iya, Nabila gimana? Iya Pak, saya mau bertanya di luar materi Pak mengenai praktik, apakah boleh Pak? Boleh, gimana? Iya Pak, untuk praktik itu diadakannya kapan ya Pak? Kayaknya kalau untuk hari ini kebetulan Bapak ada tamu, jadi kamu coba cari waktu kapan, nanti Bapak kamu koordinasi sama Pak Fian atau Pak Restu ya untuk lab, nanti kita lakukan praktek ya. Iya, baik Bapak. Lalu Pak, apakah saya boleh minta PPT Bapak tentang laser Pak? Boleh, nanti Bapak kirim. Iya, baik Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, kalau nggak ada lagi yang mau didiskusikan, mungkin Bapak cukupkan dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bapak interupsi. Bapak, apakah saya boleh meng-SS dokumentasi Pak untuk? Oh, mau foto dulu? Silakan. Ya, foto dulu. Ya. Kameranya dinyalain semua ya teman-teman. Ya, bentar ya. Foto dulu. Slide 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Sudah, terima kasih Bapak. Ya. Pak, interupsi Pak. Keluar ya. Oke, ada lagi ya. Pak, perkenalkan nama saya Wansela Delvia selaku Simpen Etika Profesi. Pak, mohon izin mau ganti jadwalnya Pak. Soalnya yang hari ini belum masuk Pak. Oh, harusnya hari ini ya? Iya, tadi pagi Pak. Ya udah, nggak apa-apa, kamu cari. Iya, Bapak sampai nggak ingat. Pak, ya udah nanti kamu cari waktunya. Iya. Mau nanya kalau hari Sabtu paginya Pak bisa? Jangan Sabtu Minggu lah ya. Bapaknya ada acara kalau Sabtu Minggu. Ya, cari coba ya, baik, hari lain Pak. aja, Senin atau hari apa gitu ya. Ya baik Pak. Terima kasih Pak. Ya udah, keluar ya. Ya. Iya Pak, boleh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.